Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini yaitu metode pengujian perangkat lunak. Di dalam metode pengujian perangkat lunak, kita akan membahas ada dua metode yang nantinya akan kita gunakan, yaitu yang pertama metode white box testing dan yang kedua metode black box testing. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu teknik pengujian yang ada pada white box testing, yaitu basis pair testing. Sebelum kita bahas tekniknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu white box testing. White box testing adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Kalau modul yang telah dan sudah dihasilkan berupa output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dikompil ulang dan dicek kembali kode-kode tersebut sehingga mencapai suatu atau sesuai dengan yang diharapkan. Jadi bisa dikatakan bahwa white box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Lalu bagaimana dengan black box testing? Black box testing biasanya dilakukan setelah white box testing. Karena pada black box testing, pengujian yang dilakukan hanya dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Artinya black box testing hanya bisa diuji apabila perangkat lunak telah selesai dibangun atau dikonstruksi. Sedangkan white box testing yang diuji adalah detail perancangannya. Sederhananya, ketika kita membangun sebuah program aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java contohnya, biasanya kita menguji aplikasi tersebut untuk melihat apakah terdapat error atau tidak pada aplikasi yang kita bangun. Nah, pengujian itulah yang dimaksud dengan black box testing. Sekarang kita masuk ke teknik pengujian white box testing, yaitu pengujian basis pair. Pengujian basis pair itu digunakan untuk mengukur kompleksitas logis dari desain prosedural dan menggunakannya sebagai pedoman untuk menetapkan himpunan basis dari semua jalur eksekusi. Adapun alat bantu yang digunakan dalam pengujian basis pair yaitu flow graph notation atau grafik alir. Terdapat beberapa simbol yang ada di dalam flow graph notation. Yang pertama yaitu simbol simpul atau node, yaitu mempresentasikan satu atau lebih statement prosedural. Biasanya simbol ini digunakan untuk menggantikan simbol-simbol yang terdapat pada flowchart. Kemudian yang kedua adalah simbol busur, yaitu mempresentasikan alir kontrol. Kemudian simbol R yaitu region, yaitu daerah yang terbentuk di bawah simpul yang memiliki busur keluar ataupun masuk ke simpul. Kemudian simbol P atau predikat, yaitu suatu simpul yang memiliki kondisi dua atau lebih panah keluar, atau sama artinya dengan percabangan atau logika if dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah dalam pengujian basis pair, yang pertama adalah membuat flow graph notation. Flow graph notation dibuat berdasarkan dari flowchart yang disediakan, di mana simbol-simbol yang ada pada flowchart itu diubah ke dalam bentuk flow graph notation. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung kompleksitas siklomatis. Ada 3 cara dalam menghitung kompleksitas siklomatis. Yang pertama itu berdasarkan jumlah region. Region yaitu daerah yang terbentuk di bawah simpul yang memiliki busur keluar ataupun masuk ke simpul. Kemudian yang kedua, menggunakan rumus VG sama dengan E dikurang N ditambah 2, di mana E merupakan jumlah busur pada flow graph, kemudian N merupakan jumlah simpul pada flow graph. Kemudian dengan menggunakan rumus yang ketiga yaitu VG sama dengan P ditambah 1, di mana P merupakan suatu simpul yang memiliki kondisi 2 atau lebih arah panah keluar. Selanjutnya, langkah yang ketiga dari basis pair testing adalah menentukan jalur independent pair, yaitu jalur program merupakan satu kumpulan perintah pengolahan atau suatu kondisi pengolahan. Adapun materinya atau contohnya dapat saudara lihat pada modul. Kemudian siapkan kasus uji untuk setiap jalur bebas. Terakhir, buatkan graph metrik atau connection metrik atau representasi lain dari flow graph notation. Nilai yang dihasilkan di dalam setiap
langkah-langkah pengujian ini itu jumlahnya harus sama. Apabila tidak terdapat kesalahan atau terdapat ketidaksamaan antara jumlah yang dihasilkan, maka bisa dikatakan pengujian sistem terjadi kesalahan. Berikut merupakan contoh kasus pengujian basis PET. Pertama, kita harus menyediakan terlebih dahulu sebuah flowchart, di mana flowchart ini nantinya kita gunakan untuk dilakukan pengujian. Nah, sebelum kita lakukan pengujian, tentu flowchart kita ubah dulu dalam bentuk flow graph notation. Seperti pada gambar berikut. Setelah flow graph kita buat, maka kita dapat menentukan yang pertama jumlah simpul, busur, region, dan predikat. Kemudian yang kedua kita dapat menentukan kompleksitas siklomatisnya. Yang ketiga kita dapat menentukan jalur independent path. Kemudian yang keempat kita bisa membuatkan gambar graph metrik dalam bentuk tabel. Dan kita juga bisa menentukan jumlah kompleksitas siklomatisnya berdasarkan dari tabel graph metrik tersebut. Berdasarkan flow graph notation yang terbentuk, langkah kita pertama adalah menentukan kompleksitas siklomatis. Dengan cara yang pertama bisa menghitung berdasarkan jumlah region, atau yang kedua kita bisa menghitung berdasarkan jumlah busur dikurang dengan jumlah simpul ditambah dengan 2. Kemudian atau bisa juga dengan menggunakan rumus jumlah predikat ditambah dengan 1. Namun sebelum kita menghitung berapa jumlah kompleksitas siklomatisnya, kita harus tahu berapa jumlah simpul atau N, jumlah busur atau E, jumlah region atau R, dan jumlah predikat atau P. Baik, langkah pertama yang kita kerjakan adalah menentukan jumlah simpul, busur, region, dan predikat. Berdasarkan dari flow graph yang terbentuk, kita dapat menghitung berapa jumlah simpulnya, yaitu 10. Kemudian jumlah busurnya adalah 11. Jumlah region atau R, yaitu daerah yang terbentuk di bawah simpul yang memiliki busur keluar atau masuk ke simpul, yaitu sebanyak 3. Kemudian jumlah predikat, yaitu suatu simpul yang memiliki kondisi 2 atau lebih arah panah atau busur keluar, yaitu sebanyak 2. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung kompleksitas siklomatis, di mana kita dapat mengetahui hasilnya sebagai berikut. Jika semua hasil perhitungan bernilai sama, maka pengujian bisa dikatakan benar atau berhasil. Namun apabila hasil perhitungan berbeda, maka bisa dikatakan perancangan sistem terjadi kesalahan, sehingga harus dilakukan perbaikan terhadap perancangan sistem tersebut. Selanjutnya menentukan jalur independent path. Untuk menghitung jalur independent path, perhatikan semua jalur bebas pada flow graph. Pastikan semua jalur terlalui mulai dari node awal hingga node akhir. Intinya, arah busur tidak boleh berlawanan, dan tidak ada lagi jalur yang tidak terlalui. Catatan, jumlah path atau jalur bebas harus sama dengan jumlah kompleksitas siklomatis. Jika berbeda, maka terjadi kesalahan terhadap pengujian. Terakhir, graph metrik. Untuk membuat tabel graph metrik, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menambahkan inisialisasi pada setiap busur, agar mempermudah nantinya dalam menentukan connection metrik ataupun kompleksitas siklomatis. Inisialisasi bisa menggunakan huruf atau angka ataupun gabungan huruf dan angka atau disebut dengan alfanumerik. Perhatikan gambar di samping. Kemudian buatlah sebuah tabel di mana atributnya terdiri dari simpul awal dan simpul akhir dari semua nilai simpul. Kemudian koneksikan setiap simpul awal dan akhir tersebut serta tuliskan inisialisasi apa yang dilaluinya, seperti pada tabel graph metrik. Selanjutnya hitung semua connection metrik yang terhubung, kemudian kurangi dengan 1. Setelah itu totalkan semua sehingga didapatkan jumlah connection metrik yang bercabang. Terakhir, hitung kompleksitas siklomatisnya seperti berikut. Kesimpulan, berdasarkan hasil penghitungan, kita dapat melihat bahwa hasil kompleksitas siklomatisnya adalah sama dengan 3. Kemudian banyak jalur independent path-nya adalah 3. Dan hasil graph metrik juga memiliki nilai 3.
Sehingga pengujian pada flow graph kasus di atas dengan teknik basis pair memiliki nilai sama, yaitu 3. Artinya rancangan sistem tidak memiliki kesalahan dan berhasil dilakukan pengujian serta dapat lanjut untuk tahap pemrograman.